Halo sahabat UGM, selamat datang di Laboratorium Fisiologi Fakultas Kedokteran Hewan. Perkenalkan, saya Dr. Mona. Hari ini kita akan sedikit mengulas mengenai suplemen. Suplemen yang digunakan untuk burung kenari. Apa itu suplemennya? Adalah cangri suplemen. Suplemen ini terdiri dari beberapa mineral yang salah satunya adalah terbuat dari cangkang kerang. Kenapa cangkang kerang yang kita gunakan? Karena kita tahu bahwa cangkang saat ini masih belum optimal pemanfaatannya. Jadi kita berusaha meneliti apakah cangkang ini bisa dimanfaatkan. Penelitian ini diprakarsai oleh Prof. Puji Astuti dan saat ini sudah mendapatkan paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Suplemen cangri ini bagaimana cara pembuatannya? Jadi yang pertama, cangkang yang merupakan limbah akan melalui beberapa proses, yaitu perendaman, kemudian perebusan, kemudian dilanjutkan dengan penepungan. Kemudian apakah nanti si cangkang itu mudah untuk digunakan? Bagaimana cara pemberiannya? Jadi bubuk yang ada di dalam box ini tinggal dicampur dengan sedikit air. Kemudian ditambahkan pada pakan basal yang diberikan ke burung kenari. Apakah pakan basal itu harus seragam? Tidak. Jadi pakan basal itu pakan yang biasa digunakan untuk setiap harinya. Jadi sangat mudah. Setelah diberikan suplemen ini, di beberapa penelitian kami akan dapat meningkatkan frekuensi suara. Yang kita tahu bahwa pada burung kenari itu yang menjadi goal adalah suaranya. Kemudian bagaimana suplemen ini bisa meningkatkan suara? Yuk kita tanya pakar. Halo sahabat UGM, tadi Dr. Mona kan sempat ingin menjelaskan ya, kenapa sih kok suplemen zinc itu bisa meningkatkan testosteron atau meningkatkan kualitas suara. Jadi pada prinsipnya begini, pada tubuh pejantan, testosteron itu akan diubah menjadi hormon estrogen. Nah, padahal kita tahu bahwa testosteron di dalam tubuh pejantan itu sangat-sangat bermanfaat, terutama untuk mengatur suara, kualitas suara, kemudian juga untuk sex drive. Sex drive itu peningkatan nafsu birahi begitu ya, nafsu kawin, kemudian juga untuk kualitas otot. Nah, kalau itu diubah menjadi estrogen, maka testosteron tentu akan menjadi turun. Nah, siapa sih sebenarnya yang berperan untuk mengubah testosteron menjadi estrogen? Itu adalah enzim aromatase. Oh, kalau begitu berarti enzim aromatase yang ada harus diblok atau harus dihambat. Supaya apa? Supaya testosteron yang agak ada di dalam tubuh tidak diubah menjadi estrogen. Nah, enzim aromatase blocker ini yang ada di dalam suplemen cangri itu. Oleh karena itu, ketika si kenari atau unggas lain yang diberi suplemen cangri, maka testosteronnya akan tetap stabil tinggi. Nah, tadi dijelaskan kalau sudah testosteron stabil tinggi, yang untung siapa? Tentu saja yang untung pejantannya. Suaranya akan menjadi lebih berkualitas, lebih panjang. Kemudian nafsu kawinnya akan menjadi tinggi, karena sex drive-nya juga akan tinggi. Otot-ototnya juga akan semakin kuat. Ya, jadi itu adalah kemampuan dari cangri. Itu kenapa dia bisa membuat suara itu akan menjadi bagus. Nah, kemudian kenapa ya kok tidak dibeli testosteron secara langsung saja, nggak usah pakai suplemen? Bisa, banyak di pasaran itu testosteron yang sifatnya sintetik. Tetapi apa akibatnya kalau kita atau hewan jantan diberi testosteron sintetik? Lama-lama akan mengakibatkan apa yang disebut dengan down regulation. Down regulation itu memang pada saat itu naik ya, tapi lama-lama akan menjadi turun bahkan habis sehingga hewan
tidak akan mempunyai sex drive, suaranya akan menjadi buruk, dan lain-lain seperti efek testosteron. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UGM, setelah kita mendengarkan penjelasan pakar, kita akan semakin jelas bagaimana suplemen cangkri ini akan bekerja dalam tubuh burung kenari. Suplemen ini dibuat selain untuk mengoptimalkan limbah dari laut, kerang terutama, juga akan dapat menjadi berkah untuk burung kenari. Sehingga prototipe ini mendukung SDGs 14 dan 15. Terima kasih sahabat UGM telah dengan sabar mendengarkan dan melihat tayangan ini. Terima kasih.